Wah. Standby, I'll be right there. Penyiaran Himikom mempersembahkan. Oke, selamat pagi Naisa, kembali lagi bersama saya Aryan Saputra dan tentunya dalam program kesayangan kita yaitu podcast penyiaran Himikom. Dan tentunya kita kembali lagi di ruang bincang kesayangan kita yaitu di Sekretariatan Himikom Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan tentunya pada edisi berapa ini? 2 Maret 2020 kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu kita langsung aja kasih kesempatan. Siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, saya Bima Guspa. Alhamdulillah saat ini saya diamanakan oleh keluarga besar ilmu komunikasi sebagai Ketua Umum Himikom periode 2020. Wah, langsung perkenalan ke jabatan ya. Oke. Oke. Jadi tadi Bima mengatakan kalau Bima adalah Ketua Himikom 2020. Jadi Bim, sini kita banyak bahas-bahas tentang Himikom aja ya Bim? Oh, boleh. Oke, nggak apa-apa Bim? Boleh, santai. Oke. Jadi untuk pertama, apa sih Himikom itu menurut Bima? Arti Himikom menurut Bima itu, makna dari Bima itu, apalagi sebagai Ketua Himikom kan? Siap. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aryan. Apa sih makna atau arti dari Himikom ya? Setiap orang tentunya memiliki perspektif dan pandangan sudut yang berbeda ya tentang pengaplikasian dan juga pengertian daripada Himikom itu sendiri. Kalau menurut saya, Himikom itu bagi saya yaitu merupakan rumah. Jadi mana kemanapun saya pergi melangkah jauh dan saya ingat jalan pulangnya itu di rumah ini, di Himikom seperti itu. Kayak Iya, di Himikom ini tempat wadah saya belajar, tempat saya wadah juga di mana saya untuk mempertemukan apapun itu segala agenda yang kita dapat bekerja sama tentunya. Dan di dalam Himikom ini ya, saya dapat mengenal teman-teman seperti sekarang sama Aryan saya dapat kenal. Yeah. Dan juga sama kakak tingkat kita, alumni bahkan senior. Dan juga kita juga mampu bekerja sama dengan dosen kita dalam berbagai macam agenda. Dan di situ ya, di Himikom ini menurut saya ya rumah sekaligus tempat saya belajar dan tempat saya mencari pengalaman seperti itu. gimana teman-teman, luar biasa sekali kan, pantas sekali dia menjadi Ketua Himikom, sangat bijak, sangat sekali. Jadi kayak quotes-quotes di anime dan manga ya. Ya, Oke. masih belajar. Ketua Himikom. Himikom Alhamdulillah. ini himpunan mahasiswa ilmu komunikasi kan. Ya. Apa sih yang membedakan Himikom dengan hima-hima yang lainnya ataupun organisasi-organisasi luar yang lainnya, Bim? Baik, menurut perspektif dari saya selaku Ketua Umum Himikom periode 2020 ini, sebagaimananya di fakultas kita ini, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, terdapat berbagai macam himpunan mahasiswa dan organisasi mahasiswa atau ormawa. Menurut saya di antara hima dan ormawa itu pastinya tentu memiliki kelebihan dan Karakternya masing-masing ya, memiliki oke. karakter dan kekurangan masing-masing lah. Iya, iya. Karena kan kita bisa lihat bahwasanya berbagai hima dan organisasi atau ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini ada cakupan wilayahnya, bergeraknya tuh maksudnya di bidang yang bagaimana seperti itu. Misalnya untuk kebagian masyarakat itu ada hima KS, ada juga hima sos seperti itu kan. Dan juga tentunya dari berbagai macam itu tadi memiliki ya seperti yang saya bilang tadi kan bahwasanya bidang-bidangnya seperti itu. Dan yang membuat hima kita beda dengan hima lain secara menurut saya secara keseluruhan di setiap hima dan ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun yang paling spesifiknya yang saya rasakan dibandingkan dengan hima dan ormawa yang lain, bahwasanya hima kita salah satunya hima yang memiliki program kerja terbanyak gitu. Karena di Himikom ini terdapat 89 program kerja. 89. Ya, Oke, 89 sangat program banyak ya. kerja mingguan dan ya program kerja yang besarnya. Oke, seperti itu. oke. Dan menurut saya dengan program kerja yang banyak tersebut yang menjadikan hima kita sebagai ya himpunan mahasiswa yang menurut saya itu produktif dan juga aktif. Karena apa? Setiap kegiatan hima kita selalu bisa dibilang ada seperti itu. Dan dengan demikian menjadikan inspirasi lah, inspirasi bagi hima dan ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu menurut saya. Tapi secara keseluruhan hima dan ormawa itu sama saja ya.
karena pada dasarnya kan ada ranahnya masing-masing, ada wilayah masing-masing seperti itu. Oh, kayak contoh juga kayak ini kan penyiaran, ini Nah. kau punya podcastnya Ya, itu, oke, gitu. ada yang beda dari Hmm. teman-teman yang lainnya, oke. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya tuh Tum, siap nggak nih Tum? Oh iya, jangan yang sulit lah. Oh, enggak sulit, Saya Kak. remit ya. Oke oke. Jadi pertanyaan berikutnya Tum, kan Ketum kan pada 1 tahun yang sebelumnya sudah menjadi anggota dari Masih Himikom dan Ya. sekarang menjabat jadi ketua Himikom. Ya. Terus apa sih suka duka selama di Himikom selama ini Tum? apa ya, suka duka di dalam organisasi itu pasti ada lah, karena pada dasarnya kan dalam kepengurusan itu ya sebenarnya suka dan dukanya itu yang kita rasakan sendiri seperti itu. Jadi pertama awal masuk kepengurusan semangat, terus tiba-tiba di tengah jalannya kendor semangatnya, terus semangat lagi, pokoknya benar ada, sekali ada, loh. ada dinamika organisasi lah di dalam Asli. itu. Dan ya suka dan dukanya banyak lah. Kalau sukanya tuh ya kita banyak melakukan aktivitas bersama teman-teman dan juga menyukseskan acara, dan juga apabila acara itu sukses di luar Satu banggaan di luar apa ekspektasi dari kita, Iya, gitu iya, kan, iya. itu suatu kebanggaan yang sangat Benar-benar sekali. apa ya, sangat luar biasa lah menurut saya. Mhm. Kalau dukanya ya banyak lah. Dukanya itu kan di seimbang lah, di dunia ini serba dua, ada suka ada duka ya. Kalau ada suka pasti Apalagi ada duka. mengendalikan banyak kepala yang berbeda-beda ya, Nah, pasti ya. sangat sulit itu. Ya. Mhm. Itulah organisasi tugasnya, untuk apa ya, menyatukan pemikiran karakteristik orang-orang yang berbeda seperti itu. Karena pada dasarnya kan setiap orang tuh memiliki ya perspektifnya yang beda-beda, yang menjadikannya satu tuh ya organisasi inilah Himikom, yang menjadikan wadah untuk menyampaikan visi serta misi kita yang ada di Himikom. Baik, baik. Sangat bijaksana sekali. Enggak. Ada bijaksana saya. Merendah. Yang berikutnya Tum, Oh ya, silakan. kita kan tahu nih Hmm. banyak organisasi luar sana yang banyak eksternal, internal, Himalaya dan sebagainya, BEM FISIP, BEM Universitas dan lain sebagainya. Ya. Mengapa sih Ketum lebih memilih untuk gimana ya, profesional, totalitas, sangat gimana ya, total sekali di Himikom dan sekarang menjabat sebagai ketua Himikom? Kenapa sih enggak organisasi yang luar sana ataupun yang hobi dan sebagainya? Sebenarnya saya pribadi itu tidak mematok ya organisasi yang mana saya ini lebih baik untuk saya, ini kurang baik untuk saya. Sebenarnya itu tidak. Sebenarnya saya pertama kali masuk sebagai mahasiswa baru di mahasiswa ilmu komunikasi ini, banyak yang ingin saya coba-coba. Saya juga pernah mengikuti salah satu pelatihan kemahasiswaan, maksudnya pelatihan kepimpinan kemahasiswaan yang dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan itu sempat saya ikuti, yang pertama di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, namun saya mengundurkan diri karena saya kurang aktif di sana. Ya, terus kemudian saya melanjutkan ke Education Sosial Politik, ESP namanya, yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan alhamdulillah di sana saya telah lulus dan wisuda ya. Dan di sana saya mencoba magang di Badan Eksekutif Mahasiswa di Dinas Polkastra, Politik Kajian dan Strategi. Di sana ya saya merasakan lah apa yang saya rasakan di Hima, apa yang saya rasakan di Badan Eksekutif Mahasiswa, itu sama saja. Sama-sama membentuk kepribadian kita dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang lain dalam suatu hal yang tujuannya tentunya satu. Dan mengapa pertanyaannya, mengapa saya fokus dan totalitasnya di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi? Seperti yang saya jawab tadi, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi ya bagi saya ya itu rumah. Jadi sejauh apapun saya melangkah, sejauh apapun saya pergi, pulangnya pasti ke rumah. Jadi itulah kenapa saya totalitasnya di sana. Jadi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi ini kalau kita jadikan tempat organisasi itu tempat kita belajar ya, itu tidak jadi masalah. Pasti banyak kok cara kita belajar di dalam organisasi, tidak hanya di Hima. Namun bagi saya kalau ada yang dekat, kenapa tidak seperti itu? Karena saya ya mendahulukan dulu lah yang rumah sendiri yang dekat yang tadi. Jadi saya mencoba titik nyamannya sama saja antara saya mengikuti di BEM dan di Hima. Dan ya saya mau tidak mau juga apabila saya mengikuti kedua-keduanya, jujur saja orang tua saya mengkhawatirkan kesehatan saya, karena saya orangnya tidak bisa terlalu capek karena saya memiliki gejala tifus seperti itu. Jadi mau tidak mau ya, kalau saya ini mau semua masuknya kemana saja, namun karena kondisi tadi yang tidak memungkinkan,
Jadinya saya mau tidak mau harus memilih salah satu dari Oke. untuk ditotalitaskan. Berarti itu bisa saya simpulkan standar prioritas ya, Tum? Nah, ya standar prioritas Jadi lah. sebenarnya semua hima organisasi itu punya karakternya masing-masing, Ya. punya manfaat pribadi untuk kita, akan tetapi memang yang mana yang lebih prioritas untuk kita. Dan juga kita harus bisa manajemen aktivitas kita. Nah, Kita juga harus memikirkan kuliah. Kalau Ya, terlalu banyak nanti nah. kuliah kita gimana? Karena yang Nah, memang nah. paling utama itu Kuliah. adalah kuliah. Ya. Yang kedua itu organisasi Ya tentunya. benar, saya ada beberapa kalimat lah ini ya. Ya, Mungkin. boleh tuh, Tum? Boleh ya. Kuliah yang utama, organisasi yang pertama. Itu sih menurut saya. Bagaimana itu? Kuliah yang utama, organisasi yang pertama. Ya, Maksa. Silakan dipikirkan. Oke. Jadi apa artinya? Keduanya itu sama-sama penting seperti itu. Sama-sama dibutuhkan, sama-sama diperlukan menurut saya. Apalagi untuk kita nanti Ya. yang prospek masa depan kepekerjaan nanti ya. Apalagi kita sebagai Ya. laki-laki gitu kan, Ya. sebagai Sebagai calon pemimpin calon gitu. pemimpin, Oke. Amin. Oke. Nih Tum, pertanyaan boleh. terakhir. Oh silakan. Pertanyaan terakhir apa mau nambah lagi nih? Oh, boleh mau tambah lagi. Terakhir aja ya. Jadi boleh. Tum, untuk yang terakhir Tum, Iya. kan ketumnya bidang sana sekali kan. Boleh nggak Tum dikasih kesan, pesan, kritikan ataupun semangat gitu kepada teman-teman Himikom ataupun yang di luar Himikom, tapi terkhususnya kepada teman-teman Himikom Tum. Apa ya? Saya selaku ketua umum Himikom periode 2020 ini ya berusaha mengajak teman-teman sekalian, terutama yang ada di kepengurusan Himikom, bahwasannya ya tetap dijagalah semangatnya, karena saya sedikit banyaknya pernah merasakan juga 1 tahun sebelumnya sebagai anggota himpunan mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri, ya bagaimana suka dan duka dinamikanya dalam suatu organisasi yang seperti saya sampaikan tadi. Dan juga ada satu kata dari Pak Joko Widodo yang saya selalu ingat, bahwasannya jadilah mata air yang memberikan kehidupan bagi sekitarnya. Jadi maksudnya apa? Ya dimanapun kita berada, kita ya Dapat menebarkan bermanfaat kebaikan untuk lah, ya orang bermanfaat lain. untuk orang Oh, lain. benar Ya, sekali. jadi seperti itu. Iya. Pokoknya untuk teman-teman sekalian di pengurusan Himikom ya tetap jaga semangatnya, tetap solid, dan ya mari kita sukseskan Himikom ini terus hingga tahun berikutnya seperti itu ya. Oke. Jadi harapannya di Himikom ini ya, harapan keluarga besar mahasiswa ilmu komunikasi bahwasanya Himikom di tahun ini merupakan ya Himikom new lah ya namanya, eranya Himikom. Jadi ya semoga lah apa yang diharapkan itu bisa diembankan amanahnya oleh pengurus Himikom periode 2020 ini. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk siap. teman-teman sekalian, bukan teman-teman sekalian aja, tapi untuk diri saya sendiri. Dan semoga ini Kita semangat. bakal seperti suatu alasan saya untuk menjadi lebih semangat lagi di Himikom, bukan di Himikom saja, tapi di kuliah dan kegiatan aktivitas lainnya. Ya. Terima kasih, Tum. Oh ya, siap. Sama-sama. Sangat bermanfaat Waduh, sekali. saya yang terima kasih. Oke. Sering-sering mengunjungi ke apa namanya? Oke. Kegiatan kami ya, penyiaran juga ke Sekre Himikom. Semoga Ya. aktivitas kedepannya bakal lebih bermanfaat. Hari ini lancar, kegiatan dan lain sebagainya. Boleh untuk terakhir apa namanya, dadah dulu ke teman-teman dong. Oh boleh. Oke, dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Oke, penyiaran TV Oke. Himikom. Terima Oke. kasih. Makasih ya dong. Ya, sama-sama.